Kita kembali lagi belajar tentang TKA Sosum Geografi yang berasal dari berbagai sumber, dan ini kita kali ini membahas soal yang seperti ini. Nah, kita langsung saja tanpa berbasa-basi, kita langsung latihan mengerjakan soal nomor 1. Proses erosi pada sungai dengan pola meander dapat dikemukakan pada bagian. Nah, kita sudah punya ilustrasi di sini ya. Sungai meander itu sungai tua ya. Ini untuk informasi saja. Sungai meander itu sungai tua yang ciri-cirinya mempunyai liuk-liuk seperti ini atau seperti huruf S. Nah, kalau kita lihat, kita tidak membahas alirannya ke arah mana ya, karena ini sama saja, karena pola aliran sungai meander itu seperti ini, bentuknya seperti ini. Nah, ketika kita ditemukan dengan soal seperti ini, nah kita gampang analisisnya. Jika ini mengalirnya ke arah atas ya, dari sini, oke, kita coba coret-coret sedikit. Kalau kita pakai, nah kalau ini arah alirannya ke sini, otomatis ini juga kita bisa dilihat menganalisanya seperti ini. Otomatis di sini dia akan bertemu ya sampai di sini. Nah, kemudian di sini juga alirannya ke sini. Nah, kemudian dia akan memampat di sini. Kemudian dari luar juga sama seperti ini. Dari sini juga dia akan ke sini. Kita sudah mendapatkan ilustrasinya. Nah, kalau pola alirannya seperti ini, kita lihat ini adalah pola aliran air sungainya. Nah, jika ada cakungan seperti ini, ya sebelah sini, ini adalah lekukan dalam. Ya. Lekukan dalam artinya dia yang menekuk ke bagian dalam. Kalau yang di luar, dia akan menekuk ke bagian sini. Ini berarti dalam. Kalau ini dalam, di dalam sini, ini berarti lekukan dalam. Ini juga dalam. Nah, kalau luar ini juga luar. Nah, kita lihat opsinya. Yang terjadi erosi di bagian mana nih di pola meander ini? Nah, yang terjadi erosi kita lihat di sini ketika air itu mengalir mencapai lakukan di sebelah sini, dia akan menabrak material yang ada di jalur sungai ini atau jalur aliran air di sini. Otomatis dia akan juga mengalir ke sini, kemudian di sini juga akan menabrak material sungai di sini. Nah, otomatis ketika tanah yang ada di sini dia akan bertambah lebar semakin ke sini. Ketika tanah yang di sini dia akan bertambah lebar. Kalau yang di sini dia akan menyempit. Tanah yang di sini dia akan menyempit dan erosi dan kemudian sampai ke sini. Makanya sungai meander ini nantinya akan membentuk seperti oxbow lake. Oxbow lake itu seperti huruf U ya, U seperti ini. Terus huruf U kita ilustrasikan seperti ini. Nah, seperti ini. Dia nanti akan membentuk huruf U seperti ini. Kita letakkan di sini aja ya ilustrasinya. Nah, karena apa? Karena ini terbypass. Ya, pola yang di sini, satunya di sini, ini terbypass oleh erosi yang ada di sini. Jadinya ini akan membentuk shortcut langsung yang nantinya ini akan membentuk pola huruf I. Nah, makanya namanya huruf U, makanya nantinya disebut sebagai oxbow lake karena seperti tapal kuda seperti ini. Nah, kita kembali ke pembahasan. Nah, dengan
pola meander seperti ini, erosinya ada di mana? Nah, ya, sudah pasti yang ada di daerah lengkungan luar erosinya. Ya, erosinya berarti dia akan di luar, karena dia akan terus berkurang. Ya. Tanah yang ada di sini, dia akan berkurang, tergerus ke sini, karena ada dorongan dari aliran air. Nah, seperti itu. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Fenomena alam yang mengakibatkan wilayah Eropa Barat pada bulan Agustus mengalami musim panas, dan pada saat yang sama di Australia mengalami musim dingin. Nah, berarti matahari sedang berada di mana? Berada di sekitar lintang utara. Kita tahu bersama wilayah Eropa itu berada di wilayah lintang utara, LU. Nah, sedangkan Australia ini sama dengan Indonesia, sebagian bagian Pontianak itu ke selatan juga termasuk lintang selatan. Nah, kalau lintang selatan berarti ke wilayahnya Australia juga. Nah, jadinya ketika matahari berada di lintang utara pada bulan Agustus, nah ini suatu fenomena geosfer yang seperti apa? Nah, kita tahu bersama di sini yang mengakibatkan variasi musim itu ya karena gerak dari revolusi bumi yang mengakibatkan gerak semu tahunan matahari, yang mengakibatkan siklus musim di wilayah bumi. Seperti itu. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah revolusi bumi itu mempengaruhi siklus musim di wilayah bumi. Nah, dan yang membuat perbedaan iklim itu adalah lintang bumi. Oke, itu dua kata kuncinya. Berarti di sini kita lihat opsi mana kira-kira jawaban yang paling tepat. Nah, oke, betul. Jawabannya A. Lanjut ke soal nomor 3. Nah, fungsi tanaman keras di dalam melindungi tanah dari ancaman erosi adalah, nah, ini jawabannya gampang-gampang susah ya. Tapi kita lihat analisa satu persatu ya dari opsi A. Kalau membelokkan arah angin itu cenderung ke material yang padat ya, lebih lebar gitu. Kalau tanaman keras itu kan bentuknya nggak seperti dinding. Begitupun dengan membalikkan arah angin dan juga menahan kekuatan angin. Kemudian D, mengurangi kecepatan angin. Kalau kecepatan angin dikurangi itu kalau pakai tanaman keras itu bukan untuk itu. Kalau yang mengurangi kecepatan angin itu adalah fungsi dari ranting-ranting, itu kan dikurangi kecepatan, jadi bisa mengerem gitu. Itulah fungsi peredam di bagian-bagian pohon-pohon, itu ranting itu yang mengurangi. Kalau kita lihat di kata kuncinya yang tanaman kerasnya ya, bukan ranting, bukan lebatnya ranting, bukan. Ketika kita lihat di opsi yang E, memecah kekuatan angin, ini adalah opsi yang paling rasional. Memecah kekuatan angin artinya ketika angin menerpa tanaman-tanaman yang keras itu bisa berkambium, kemudian tinggi juga bisa, itu bisa memecah kekuatan angin. Dengan adanya angin yang menerpa tanaman-tanaman keras itu, otomatis angin akan teredam dari bagian ranting-ranting yang dimiliki oleh tanaman yang keras itu. Nah, kalau jawaban D itu benar tapi kurang tepat. Yang tepat E. Begitu ya. Hati-hati. Oke. Kita di sini kembali ke soal nomor 4 ya. Kekayaan ikan laut di Indonesia banyak yang dicuri oleh nelayan asing. Karena sebenarnya apa yang membuat mereka mencuri di Indonesia sih? Kita lihat di soal opsi A, wilayah lautnya sangat terbuka. Laut ya terbuka, kecuali kalau Laut Kaspia itu di daratan, laut di daratan. Itu pun definisinya danau. Tapi karena sangat luas dikatakan laut. Nomor opsi A tidak termasuk.
Kemudian sebagian besar laut dangkal. Sebagian besar laut dangkal itu tidak ada relevansi dengan maraknya pencurian ya. Sesuatu hal itu bisa memberikan kesempatan untuk mencuri karena lemahnya pengawasan, juga bisa karena apa? Karena keterbatasan sumber daya manusia yang mengawasi wilayah teritorial, juga bisa. Kenapa bisa terbatas? Karena potensi laut Indonesia itu sangat luas ya. 70% wilayah Indonesia itu adalah wilayah laut. Makanya Indonesia dijadikan sebagai poros maritim dunia untuk memperkuat bahwa potensi laut yang kita miliki itu sangat besar. Makanya Menteri Susi dulu, mantan Menteri Perikanan dulu, itu memberikan jargon yang mencuri akan saya tenggelamkan. Itu sebuah langkah yang agak tegas, yang langkah yang tegas untuk membuat pencuri-pencuri ikan itu kapok, supaya kapalnya ditenggelamkan. Makanya dari wilayah laut yang sangat luas itu harus ada penegakan supremasi hukum, kedaulatan wilayah. Ketika ada yang melanggar diperingatkan lalu sesuai dengan tindakan yang benar. Kalau nomor 4 C jawabannya wilayah laut yang sangat luas. Kalau di opsi D, kita langsung ke nomor 5. Di sini adalah faktor utama yang menyebabkan interaksi berimbang antara wilayah kota dan desa di kawasan pinggiran kota. Jadi perbatasan antara kota dan desa, rural urban fringe ya, kalau dalam konsep tata wilayah ruang kota. Berarti di sini ketika di kawasan pinggiran kota itu adalah zona pelaju. Artinya orang yang dari luar kota itu biasanya mereka memilih bertempat atau menetap di daerah tersebut ya, karena dekat dengan kota dan juga dengan biaya sewa yang murah biasanya. Itu kalau dalam teori ruang wilayahnya. Kalau kita lihat opsi yang A, ketika kita melihat interaksi berimbang antara wilayah kota dan desa di kawasan pinggiran, ini adalah kaitannya dengan aksesibilitas. Aksesibilitas kalau lokasi strategis itu tidak semua lokasi zona pelaju itu juga strategis. Kemudian pertumbuhan industri, kalau pertumbuhan industri di kawasan pinggiran kota itu justru tidak berimbang, karena di suatu wilayah tatanan kota itu ada yang namanya konsep aglomerasi pengelompokan. Nah, belum lagi nanti kalau kebijakannya itu tiap kota juga beda. Ada yang kota yang tipenya zona inti ganda dan juga zona CBD tunggal ya. CBD tunggal. Menurut Burgess juga seperti itu. Nah, kalau pertumbuhan industri itu biasanya malah ada di daerah yang terdapat penduduk yang padat atau dekat dengan bahan baku gitu loh. Atau dalam kalau teorinya disebut juga least cost location. Artinya perhitungan paling minimal untuk operasional industri. Itu pertumbuhan industri itu juga diperhatikan. Kalau pinggiran kota ini bukan kawasan yang relevan untuk di sebuah perimbangan ini antar wilayah. Kemudian kekuatan ekonomi. Nah, kalau kekuatan ekonomi kita lihat di faktor utamanya ini adalah opsi yang paling relevan. Karena pertumbuhan di wilayah pinggiran antara kota dan desa ini adalah zona konvergensi, yaitu yang kaitannya dengan aksesibilitas, di mana desa itu sebagai hinterland, penyedia stok kebutuhan pokok atau sebagai supplier kebutuhan dari kota.
dan kota juga merupakan daerah penyedia lapangan pekerjaan juga bagi para penduduk desa. Makanya kalau ada interaksi dari kota ke desa, otomatis desa juga diuntungkan dari segi untuk mata pencaharian. Makanya orang desa biasanya kerjanya di kota, makanya disebut dengan urbanisasi. Nah, itu sebuah kekuatan ekonomi juga bisa terbangun dari situ. Oke, untuk jarak fisik dan sosial itu tidak relevan, ini tidak ada kaitannya dengan jarak ya. Kemudian tingkat pendidikan ini tidak ada relevannya. Ya, kita lihat kata kuncinya di sini adalah faktor utamanya yang menyebabkan interaksinya bisa berimbang antara wilayah kota dan desa. Nah, kalau berinteraksi berimbang, kita lihat di opsi C tadi yang kita pilih, alasannya yaitu tentang kebutuhan dari kota yang terutama dengan kebutuhan pokok, bagaimana desa menempatkan dirinya sebagai hinterland penyedianya dan kota yang membutuhkan. Artinya kota juga butuh desa, desa juga punya supply-nya. Jadi di kawasan pinggiran kota ini makanya terdapat banyak kantong-kantong roda perekonomian yang berputar seperti itu. Makanya ketika ada supermarket atau pasar ya, pasar yang ada di kota itu malah justru letaknya di pinggiran kota. Nah, kalau Central Business District itu kaitannya dengan kota pemerintahan. Nah, kalau masuk ring pinggiran kota itu malah justru jadi kekuatan ekonomi. Nah, dari kekuatan ekonomi itu nanti terdistribusikan dari desa ke kota, kemudian dari desa tersebut juga ke kota lain. Makanya tadi disebut dengan zona konvergen, zona peralihan antara desa dengan kota, atau juga sebagai dengan zona penghubung dengan wilayah yang lain, seperti itu. Jawabannya nomor 5C. Jika kamu merasa channel ini sangat bermanfaat, silakan like, share, dan komentar di bawah dan bantu untuk terus berkembang. Jika ini mempunyai banyak manfaat, silakan untuk di-share. Terima kasih. Wassalamualaikum.